Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dialog kali ini antara saya Hasan Madura dengan seorang pendeta kawakan yang bernama Pendeta David Salim. Pendeta ini mulai kebingungan sebenarnya setelah beberapa hari yang lalu saya mengatakan Kristen ini tidak mempunyai solusi di dalam tentang Maria. Kenapa Maria ini bisa bebas dari perajam? Ternyata di dalam Kristen juga lagi tidak punya solusi. Nah, sekarang ini dalam situasi darurat, dalam situasi yang sangat-sangat mendesak, orang itu kan diwajibkan harus berbohong atau jujur gitu dalam situasi seperti itu gitu. Maka setelah saya tanya kepada David, maka lagi-lagi Pak David tidak punya solusi tentang situasi seperti itu gitu loh. Nah, di sini membuktikan bahwa Kristen itu memang tidak mempunyai solusi apapun gitu loh. Kristen hanya masih meminta solusi, sedangkan di dalam Islam solusi itu sudah diajarkan gitu loh. Artinya Islam ini adalah agama yang sangat-sangat sempurna gitu loh. Membuktikan bahwa Islam adalah agama yang sangat sempurna gitu loh. Dukung terus channel ini dan mudah-mudahan bagi Anda yang mendukung diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan urusannya, dan diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin amin Allahumma amin. Selamat menyaksikan kehebohan seorang pendeta yang bernama Pendeta David Salim. Hahaha. Mas, jangan diulang-ulang terus ya. Saya katakan apapun alasannya, bohong itu tidak boleh diajarkan kepada umat. Dengar nggak sih? Apapun alasannya gitu loh. Jadi kamu jangan mengajukan sepertinya kalau misalnya kalau nggak bohong terus ada orang yang dibunuh dan segala macam. Kalau kamu percaya kepada Allah ya, minta hikmat kepada Allah gitu, tapi jangan bohong gitu loh. Kalau kamu mengajarkan bohong itu boleh, nanti umatnya jadi kacau balau, denger nggak? Ini memang diajarkan sih di dalam iman sampean gitu loh. Makanya kamu bisa lihat ya, di negara-negara yang penduduknya muslim, aduh, itu kacau mas, semuanya itu pasti ada pembenarannya. Ya karena ajaran begini, takia gitu loh. Mula-mulanya sih bagus menyembunyikan sesuatu dari para musuh, ya kan? Ya kelihatannya bagus. Ya kalau sampai nih kita ditanyain musuh, kita nggak mau ngaku, itu tidak dosa, enggak. Tapi jangan terus dikembangkan. Kalau begitu berbohong sepanjang itu untuk kebaikan tidak apa-apa. Itu kacau mas, itu konyol. Saya kasih tahu, mana ada muslim yang lain nggak sih? Coba saya ngomong deh. Ini sudah mendarah daging loh dalam kehidupan kalian itu. Bohong kok boleh, nanti mencuri juga ada pembenarannya. Korupsi juga ada pembenarannya, merampok ada pembenaran. Ini bisa berkembang ke situ. Tidak boleh gitu loh. Tegas aja, tidak boleh. Kalau kamu mengatakan dengan pembelaan macam-macam ya, oh karena nanti kalau saya nggak bohong, saya jujur, nanti orang itu dibunuh dong. Ya mendingan saya bohong, tapi orang itu selamat. Saya katakan ada Allah ya. Kalau kamu nggak ada Allah, buat apa dong kamu beribadah? Minta hikmat kepada Allah, gitu loh. Gini ya, kamu kasih tahu ya, misalnya nih dalam keadaan perang, misalnya kan, musuh sembunyi di rumah kamu.
Terus kamu kasih tahu pun musuh itu ada di situ, kamu juga dibunuh, sama aja. Kamu pikir dengan kamu memberitahukan musuh itu ada di mana, kamu juga selamat? Belum tentu. Bisa juga kamu yang sudah memberitahukan di mana musuh itu sembunyi, kamu juga akan ikut dibunuh juga, gitu loh. Jadi jangan mengajarkan kebohongan lah ya, jangan. Nanti aja kalau sudah ada kejadiannya, kamu minta hikmat lah ya. Minta hikmat kepada Tuhan. Kamu kan orang beragama juga. Tuhan itu nih ya, kalau Tuhan yang benar ya, saya kan percaya kepada Allah yang benar, bukan, sorry ya, saya bukan Allah Muslim yang saya percaya, bukan. Allah yang benar itu Allah yang di zaman Musa itu loh, YHWH, itu Allah yang benar. Allah yang benar itu sama sekali tidak ada toleransi terhadap kebohongan. Secuil dosa juga tidak bisa ada di situ. Kok ulang lagi gitu loh. Nah makanya gini Mas ya, kalau mau nih kamu lihatlah ya, di dalam Quran kalian ya, contohnya di An-Nisa 157, itu ayat ya, menurut saya itu ayat rekaan ya, atau ya saya katakan ayat bohong lah sudah ya. Maaf ya saya ngomong begini ya. Karena apa? Karena dengan ayat An-Nisa 157 yang mengatakan Isa itu tidak disalib, kalian muslim itu menyangkali penebusan dosa. Ya. Itu fatal loh buat kalian. Ngerti nggak? Gara-gara ayat An-Nisa 157 yang saya katakan itu tidak benar itu. Itu tidak sesuai dengan kitab Injil. Itu tidak membenarkan kitab terdahulu. Kitab terdahulu mengatakan Yesus datang untuk menebus dosa. Kalau Yesus datang bukan untuk menebus dosa, dia tidak akan datang, dia tidak akan turun. Kenapa Tuhan harus turun ke bumi ini gitu loh? Pencipta itu turun ke bumi ini, kenapa? Itu yang harus kalian pertanyakan ya. Cuma gara-gara ada satu ayat dalam Quran kalian yang mengatakan Isa tidak disalib, terus kalian semua tidak percaya kepada penebusan dosa. Penebusan dosa ya, penyaliban Yesus itu di dalam sejarah sudah ada Mas, sudah tertulis gitu loh ya. Terus seenaknya saja Quran itu bilang Isa tidak disalib, pada seorang yang diserupakan mukanya oleh Allah. Ini apa gitu loh. Ya kita diskusi, ya terkadang kita baik-baik ya, tapi saya katakan memang Quran kalian tuh banyak sekali isinya yang terus terang buat saya itu nyeleneh gitu loh. Tidak sesuai dengan kitab-kitab terdahulu. Nah, kalian di dalam rukun Islam disuruh mengimani kitab-kitab terdahulu. Torah, Zabur, Injil, ya kan? Tapi tidak ada yang cocok gitu loh. Jadi gimana dong? Membenarkan apa? Terus kalian bikin lagi pernyataan, oh itu sudah dirobah-robah. Apanya yang dirobah? Kok seenak-enaknya aja gitu ngomong itu. Mas, itu kalian tuh kena dibohongin, tau nggak? Terus terang aja saya ngomong ya. Kitab yang terdahulu nih, Bible ya, ada Torah, ada Zabur, ada Injil, itu sudah dirobah-robah katanya, ditahrif. Itu pernyataan konyol Mas. Ya, saya sih tegas aja ngomongnya. Terserah kalian mau marah ya terserah gitu loh. Itu ajaran dari para muslim, itu tidak timbul dari Quran sendiri loh. Terkadang ini ya, orang-orang yang kalian anggap pinter nih, misalnya siapa ya, kayak Syekh zaman dulu lah ya, itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang nggak ada dasarnya sebetulnya. Coba kalau kamu baca ya, itu di abad ke-11, ini ada ya orang pinternya Islam lah gitu kan, yang mengatakan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirobah, dibolak-balik ya, intinya tidak murni lagi. Itu timbulnya di abad ke-11, kamu tahu nggak sih? Artinya itu 400 tahun lebih setelah Muhammad meninggal gitu loh. Ya mungkin dia juga ngambil dari Quran juga memang ya. Gini ya, kalau orang menafsirkannya salah ya, dari Torah, dari Zabur, dari Injil itu bisa. Tapi jangan kebablasan. Kalian mengatakan kata-kata yang sudah dibolak-balik, isinya sudah dirobah-robah. Itu penipuan Mas ya, terus terang saya ngomong loh. Penipuan, itu kebohongan itu.
Nah, dengan kebohongan itu, seluruh muslim nih ya, tidak lagi percaya kepada kitab-kitab suci yang terdahulu. Bener kan? Kamu pernah baca nggak coba Torah? Nggak usah jauh-jauh deh, di dalam Bible aja. Kamu pernah baca nggak? Nggak pernah kan? Padahal kalian disuruh mengimani tapi nggak pernah baca. Gimana dong? Kalau kalian pernah baca, kamu akan tahu betapa isinya itu sangat jauh dari Quran. Ya, kamu jangan bilang itu dibolak-balik. Dibolak-balik apanya misalnya nih ya? Kisah Adam, saya udah kasih tahu ini paling sederhana nih. Adam menurut Quran itu diciptakannya di surga, coba. Itu wahyu katanya kan. Sedangkan Adam di dalam kitab Torah ya, di dalam kitab Kejadian itu diciptakannya di bumi. Di bumi. Nah, yang satu di sorga, satu di bumi. Itu aja udah beda. Terus mau ditahrif apanya gitu loh. Keuntungannya apa? Kalau misalnya benar Adam itu diciptakannya di surga, terus menurut Torah Adam itu diciptakannya di bumi. Terus keuntungannya apa? Dibolak-balik apanya gitu loh. Ya, jadi saya katakan sambil pakai pikirannya, Mas. Nanti kamu akan ketemu kebenaran gitu loh. Kalau cuma kita berdebat, kamu bela-bela terus yang salah ya, ya terserah aja, nggak apa-apa juga sih. Namanya kamu juga nggak percaya kan? Silahkan gitu loh. Ya, gunanya kita diskusi dan debat itu begini, kita cari kebenaran sebelum kita mati gitu loh. Kalau udah mati ya, kamu juga udah masuk ke dunia akhirat, saya juga masuk ke dalam kekekalan, itu nggak ada gunanya lagi. Kita nggak usah debat lagi, di akhirat nggak ada perdebatan ya. Berdebatlah selama di bumi gitu loh. Itu saya izinkan kalau itu. Bukan saya ya, banyak orang mengizinkan lah. Muslim juga saat ini banyak itu yang mengundang perdebatan. Silakan, nggak apa-apa. Ya, jangan terus nanti kalian merasa dihina dan segala macam. Ini kita diskusi, kita berdebat. Kamu berseberangan dengan saya kan? Iman kamu tidak sama dengan iman saya. Nggak apa-apa kita debatkan gitu loh. Kalau sudah di neraka atau di satu di surga, itu tidak ada perdebatan lagi, sudah selesai. Ya, silakan gitu loh. Ya, jadi saya mau katakan bahwa di dalam Quran kalian pun isinya itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil ya. Apa yang tertulis di dalam Bible itu tidak sesuai dengan Quran kalian. Nah, terus kalian bilang mau diluruskan. Apanya yang mau diluruskan? Sesuai juga enggak. Ngerti gak sih? Apanya yang mau diluruskan gitu loh. Coba silakan, apa yang mau diluruskan oleh Islam itu terhadap kekristenan, terhadap Injil, terhadap Torah, terhadap Zabur? Apa yang mau diluruskan? Di satu pihak kamu disuruh membenarkan, meyakini bahwa kitab terdahulu itu benar dari wahyu Allah. Tapi di pihak lain, isinya berbeda. Nah, terus kalian bilang, kami Quran nih membenarkan kitab terdahulu. Maksudnya mau meluruskan gitu loh. Yang salah mau diluruskan. Apanya yang mau diluruskan? Apanya sih? Coba jawab. Soal kebohongan ya, saya sudah tegaskan, udah ya. Kamu jangan kasih contoh-contoh yang muskil gitu loh. Sepertinya contoh yang sulit ya. Kalau saya nggak bohong, orangnya mati gitu kan. Bohong dosa, tapi saya menyelamatkan orang yang mati, pahala. Jadi impas paling enggak ya kan. Bahkan gedean pahalanya, karena orang yang mau dibunuh jadi batal gitu kan. Itu jangan ya, saya katakan jangan diajarkan begitu. Kalau itu diajarkan ke jemaat, ke umat kalian nih Muslim, nanti umat kalian tuh banyak bohongnya, Mas. Itu aja ya. Nanti di dalam perkara-perkara yang sepele pun, dalam kejadian sehari-hari aja, mereka terbiasa bohong. Bener, coba deh. Nanti mereka ada-ada aja gitu loh, cari pembenarannya. Itu sih nasihat saya. Kalau kalian mau teruskan, enggak apa-apa dong. Bohong itu sepanjang buat kebaikan, enggak dosa kok. Ya saya katakan kalau sudah begitu, korupsi tidak dosa gitu loh. Ya kenapa? Ya kalau saya enggak korupsi, karena kalau saya tidak mengambil duit rakyat, ya keluarga saya akan kurang dong. Istri saya nanti tiap hari
mau beli mobil, beli TV aja nggak ada duit. Ya saya harus nyolong dong, nggak dosa itu. Nyolongnya atau korupsinya dosa. Tapi menyenangkan hati istrinya itu pahala. Dia bahagia kok. Bahagia dari nyolong duit rakyat, gimana sampean itu? Ya, saya jadi katakan, muslim jangan lu sekali-kali ya mengajarkan takiyah ini bahaya loh, bahaya. Ya, ini buat umat kalian sendiri kok. Kalau sampai kejadian itu terjadi, nasihat saya cuma satu. Mintalah hikmat atau kalian bilangnya hidayah kan dari Allah. Kan ada Allah. Percayakan dong. Allah akan bertindak apa saat itu? Ya, Allah itu kan bisa menyelamatkan. Ya udah, beriman. Tapi jangan bohong, gitu loh. Itu lebih baik. Ngerti? Jangan sekali-kali mengajarkan kejahatan, jangan. Nih ya, itu kelihatannya setitik dosa ya. Tapi kalau setitik dosa itu dibiarin, ini akan semakin melebar, semakin melebar, semakin melebar. Nanti orang itu berbuat dosa yang lebih besar pun, dia sudah tidak merasakannya lagi, Mas. Itu sifatnya orang berdosa itu seperti itu. Ngerti nggak? Kamu bilang berbuat dosa, ya bohong boleh, sepanjang orang yang mau dibunuh itu selamat. Oke, itu kelihatannya baik. Kalau kamu ajarkan itu ke umat, nanti lain kali dia ambil patokan itu gitu loh ya, seperti yang saya tadi bilang, korupsi yang sebetulnya itu mencuri ya, yang bukan haknya dia makan, itu yang haram. Itu haram sebenarnya loh. Itu baik katanya. Istri saya bisa bahagia kok, anak-anak saya bisa sekolah dengan layak kok. Ya, jadi semua yang berdosa itu ditukar dengan kebaikan. Waduh, kalau ini sampai dilakukan, Mas, ini ya ini fatal akibatnya ya, fatal akibatnya. Makanya kalau kamu lihat nih ya, sorry ya coba kamu selidiki sendiri lah. Saya belum sampai ke situ. Banyak sekali koruptor di negara-negara Muslim, ya. Ya walaupun korupsi itu memang dilakukan oleh semua negara, Mas ya. Tapi karena di Muslim itu ini ada pembenaran gitu loh. Ini bahaya loh. Korupsi itu memang kan jahat ya, kita akui sama-sama. Tapi jangan ada pikiran-pikiran lagi dari orangnya, sepanjang ada kebenarannya boleh dong saya lakukan gitu loh. Itu tidak boleh ya. Saya katakan udahlah ya, dusta atau bohong itu mau gedenya kecil, gede dan kecilnya tetap tidak boleh ya. Apapun maksudnya, kelihatannya baik atau memang sudah pasti jahat, itu tetap tidak boleh ya. Kamu percaya kan menyembah kepada Allah yang kudus kan? Atau enggak? Kalau saya percaya, saya menyembah kepada Allah yang Maha Kudus. Saya harus menjaga hidup saya supaya saya bisa sama atau bersesuaian dengan karakternya Allah itu. Nah, nanti kalau dihadapkan dengan situasi yang sulit ya, saya minta hikmat lah ya, minta hidayah. Tuhan gimana nih? Saya nggak mau bohong Tuhan. Tapi kalau saya nggak bohong, ini kejadian ini bakal parah nih menurut saya gitu kan. Itu kan menurut pikiran kita ya kan. Coba menurut Tuhan gimana? Biasakan bertanya gitu loh. Biasakan bertanya. Nanti hidup kamu itu akan semakin benar, semakin benar, semakin benar. Kalau hidup kamu benar, keluarga kamu juga benar. Kalau keluarga semua muslim benar, negaranya juga maju. Gitu loh Mas ya. Ngerti ya? Jadi jangan setitik dosa itu selalu ada pembelaannya. Ini nanti nggak karu-karuan, semua ada pembelaannya. Nah kalau semua ada pembelaannya, nanti di pengadilan juga tidak usah ada hakim. Kita jadi hakimnya gitu. Saya melakukan ini karena ada kebenarannya kok. Wah kacau deh ya. Ya jadi saya katakan bohong itu janganlah diajarkan ke umat, jangan.
Lebih baik kalian katakan, kalau dalam situasi yang sulit seperti itu, mintalah hidayah kepada Allah. Selesai, itu aja mas. Nanti muslimnya akan jadi lebih baik deh, percaya saya ya. Ajaran Kristen bukannya tidak memberikan solusi ya, tapi ajaran Kristen tidak pernah memberikan solusi dalam bentuk bohong. Itu tidak boleh ya, karena kita percaya adanya Allah, kita percaya adanya Tuhan. Kalau Tuhan itu Maha Kudus, Dia tidak mungkin membenarkan kebohongan. Apapun bentuknya, tidak ada kebohongan itu kebaikan. Saya nggak pernah diajarkan begitu. Diam bukan berarti berbuat dosa gitu loh. Itu kan tafsirnya sampean aja. Ya pokoknya saya tidak mengatakan, sudah selesai. Ya. Gimana sih diam kok berbuat dosa? Diam berarti saya tidak mau menjawab. Udah itu aja. Dan yang paling penting, saya katakan sekali lagi, berdoa ya. Minta hikmat. Ada hidayah dari Allah. Kalau Allahnya Maha Kudus, Allah tidak akan membenarkan hal-hal bohong. Bohong itu dari setan, Mas, ya. Kok kalian setuju sih? Bohong itu dari Allah apa dari setan? Kamu tahu kan dari setan kan? Setan tuh bohong loh, suka nipu. Makanya kalau kalian percaya kepada bohong itu baik, waduh, berat lah itu ya. Nanti kacau mas, ini nanti bisa ngerembet, saya kasih tahu nih. Saya katakan ini nanti bisa macam-macam ya. Ini bisa apa ya, jadi seperti kayak bergulir terus gitu loh. Nanti bahkan membunuh, itu juga bisa jadi pahala. Itu ada di Quran kalian, membunuh kafir ya kan. Itu pahala, aduh gimana sih. Ya kafirnya kafir yang mana, tapi kalau Allah tidak perintahkan jangan sembarangan loh keluarin ayat-ayat itu loh. Saya sih nggak percaya bahwa Quran sampean itu ayatnya dari wahyu Allah itu ya, yang katanya suruh membunuh kafir. Aduh, janganlah ya. Membunuh itu juga, ya memang Allah bisa membunuh, betul ya. Betul bisa. Tapi jangan sembarangan kita keluarkan wahyu ya, ataupun kita manas-manasin orang supaya kita itu akhirnya menggerakkan massa untuk membunuh orang. Ini celaka lah kalian benar-benar loh. Saya ngomong terus terang aja. Orang yang terbunuhnya nggak apa-apa ya, kalau dia adalah orang yang percaya kepada Yesus ya. Terus terang aja saya ngomong. Kalian bunuh nih, masuk surga orang itu. Kaliannya masuk neraka gitu loh. Makanya jangan sembarangan keluarin ayat-ayat itu gitu loh. Nah itu bermula dari ajaran-ajaran yang ya bohong itu nggak apa-apa itu. Bohong nggak apa-apa ya, nipu tidak apa-apa, membunuh tidak apa-apa, salah juga tidak apa-apa. Tinggal dicari ada pembenarannya nggak gitu loh. Oh ada pembenarannya, ya udah nggak apa-apa. Itulah jalan pikiran manusia berdosa itu begitu mas. Kalau sekali kita diizinkan nih untuk melakukan dosa yang sedikit aja, nanti itu berkembang gitu loh. Makanya jangan disebut Kristen tidak memberi solusi. Kristen tidak memberikan izin untuk orang itu melakukan dosa. Jadi jangan kalian sembarangan muslim ya. Katanya udah percaya Yesus boleh berzina, boleh makan yang gak haram dan segala macam gitu kan. Ada bagian tertentu memang seperti makanan ya, kita bebas gitu loh. Karena manusia itu benar apa salah bukan dari makanan. Nah, coba ceklah, kamu juga nggak makan babi misalnya kan. Apakah hidup kamu lebih baik dari orang yang tidak makan babi? Dari orang yang makan babi? Coba cek. Jadi jangan suka ngalamin sendiri, gara-gara nggak makan babi terus hidupnya lebih benar. Gimana itu? Ngerti ya, ini memang pembicaraan kita ini bisa meluas kemana-mana. Jangan dong, orang dibenarkan itu bukan karena hal yang makan babi, tidak makan babi.
Kalau zaman dulu sebelum Yesus datang, ini sorry ya, saya agak berkembang dikit nih. Kalau zaman dulu sebelum Yesus datang, orang itu memang tidak boleh makan babi karena babi itu haram. Kenapa haram? Karena ada sifat dari babi itu yang tidak boleh ditiru oleh manusia, gitu loh. Nah, setelah Yesus datang ya, Yesus itu adalah kebenaran, bukan gara-gara makan babinya. Zaman dulu itu pengingatnya, ya itu babi itu. Jangan kamu jadikan makanan yang tidak boleh itu menjadi pemuas kita, gitu loh. Tapi setelah Yesus datang, Yesus adalah kebenaran. Apa yang dilakukan Yesus, itulah yang kamu ikuti. Nah, terus kamu ngerembetnya lagi, oh Yesus disunat, kalian tidak disunat. Aduh, yang enggak-enggak aja gitu loh. Jangan melakukan dosa, intinya itu. Nih ya, kamu nggak ngerti apa-apa sih emang muslim ya. Boleh nggak saya jelasin sunat? Apa nanti aja lah ya, udah ini dulu deh. Nanti kita akan jelaskan soal sunat, makan babi ya. Sholat harus begini, begitu, gerakannya mesti sujud, segala itu. Aduh, kalau sudah dalam Yesus mas ya, kita itu beribadah kepada Tuhan yang benar itu tidak harus pakai cara-cara gitu loh. Jadi mesti nengok kepalanya ke kiri, tekuk dulu lututnya ya. Nanti harus sekian menit ngomong apa. Ya aduh. Itu tuh ritual mati. Ya, kalau dalam kekristenan tuh begitu. Semuanya itu ya keluar dari hati, Mas, ya. Kalau kita jongkok, kita toleh ke kiri, tangan menunjuk ke atas. Kalau hati kita itu nggak benar, buat apa gitu loh. Dan terutama lagi, apakah yang kamu sembah itu Allah yang sejati apa bukan? Itu yang paling penting dong, gitu loh. Makanya di dalam diskusi, ya kamu jangan marah ya. Silakan buktikan. Karena Allah itu mas, nih ya, Allah itu ada Allah yang benar dan Allah yang tidak benar. Hati-hati, saya udah ngomong berkali-kali. Ya, jadi bukan soal kebohongan aja, ini banyak macam. Muslim kalian harus tahu gitu loh. Ya, coba sampai di sini dulu deh. Mas, begini ya. Menurut saya apapun yang orang lain lakukan itu hanya pendapat mereka itu sendiri, kan begitu mas. Contoh misalkan ada orang yang mengebom gereja, kan begitu ya. Ya dia itu tidak baik menurut saya gitu. Dia itu tidak baik, karena apa? Karena orang yang ada di gereja itu tidak berusaha untuk memerangi kita gitu. Maka wajib dilindungi, kan begitu. Kita ini sebagai umat Islam itu wajib melindungi mereka gitu. Kecuali begini, mereka itu memang mau mengancam atau mau memerangi kita, maka kita inilah wajib melawan gitu loh. Siapapun orangnya, kalau sudah mengancam orang lain itu tidak baik gitu loh mas. Itu menurut ajaran Islam, kan begitu. Itu tanggapan saya. Terus Anda mengatakan, mas jangan diulang-ulang hal berbohong. Mas, Anda mengatakan begini mas ya, berbohong yang kita bahas, yang kita bahas di sini adalah antara jujur dan berbohong gitu loh mas, bukan diam gitu. Saya sudah katakan berulang-ulang kepada Anda, apakah harus berbohong atau jujur gitu. Anda mengatakan, oh diam aja, kita itu berdoa aja gitu. Itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita gitu loh mas. Kalau masalah diam itu paling cerdas umat Islam gitu loh mas, diem gitu loh. Itu tahu persis umat Islam bagaimana caranya gitu. Tetapi kalau misalkan dalam situasi apakah kita harus jujur atau berbohong, artinya bukan diam gitu loh mas. Artinya kamu itu harus bilang gitu, harus mengatakan apakah Anda harus jujur atau berbohong gitu loh. Anda selalu mengatakan, oh diam aja mas, minta hikmat. Itu bukan masuk pada ranah pembicaraan kita gitu loh. Masa gitu aja Anda gak paham mas, gitu loh. Artinya begini loh mas. Misalkan ada orang itu bersembunyi, minta tolong kepada Anda bersembunyi gitu loh. Karena apa? Karena ingin dibunuh. Kemudian si pembunuh ini mendatangi Anda gitu.
Dan si pembunuh ini bertanya pada Fit, apakah ada si A? Nah, dalam situasi ini nih Anda haruskah berbohong atau jujur? Hanya dua pilihan ini loh Mas. Kalau misalkan, oh Anda ini, saya ini berdoa dulu ya, itu bukan masuk pada ranah apa yang kita bahas gitu loh Mas. Masa itu aja. Makanya saya katakan Kristen itu di dalam ajaran Kristen tidak punya solusi seperti ini gitu. Karena apa sih malakama orang Kristen ini gitu. Kalau berbohong pasti ke neraka ini. Neraka ini harus gak ada ampunan soalnya gitu loh. Dosa itu kan gak ada ampunan di dalam Kristen. Kalau ingin apa, karena Tuhannya nggak maha pengampun, tapi harus apa ya, harus ditebus gitu. Siapa yang menebus? Yesus. Artinya Tuhannya harus dibunuh gitu. Kalau ingin dosa itu dihapus gitu. Kan begitu. Nah ini sebenarnya bukan solusi gitu loh Mas. Dalam situasi darurat seperti itu, kita itu harus menjawab gitu loh Mas. Dalam situasi, nah kalau di dalam Islam itu kan Tuhan itu maha pengampun gitu loh Mas. Artinya kalau Anda ingin menyelamatkan orang yang sembunyi agar tidak menjadi pembunuhan, agar tidak terjadi pembunuhan, maka Anda berbohonglah. Misalkan, oh Mas, maaf ya, saya nggak melihat gitu loh. Maka apa, dia itu akan pergi kan gitu Mas. Kenapa? Karena Anda sudah berbohong mengatakan tidak melihat orang itu gitu loh Mas. Dalam situasi darurat seperti itu gitu. Nah, kalau di dalam ajaran Kristen misalkan, oh dalam situasi apapun harus jujur. Maka kalau harus jujur, Anda harus mengatakan begini. Misalkan ada orang yang ingin membunuh tadi ya, ingin membunuh orang yang ingin dibunuh sembunyi di rumah Anda. Terus kemudian ya, si pembunuh ini datang pada Fit, lihat si A gitu. Maka Anda kan dituntut harus jujur. Maka Anda kalau harus jujur, nggak boleh berbohong. Anda harus mengatakan Mas gini, itu loh Mas orangnya tuh di sebelah lemari itu gitu. Nah itu kan ranah pembahasan kita ini kan apakah harus jujur atau bohong gitu. Bukan apa ya, bukan lari atau bukan diam atau bukan doa atau bukan minta hikmah apa segala macam, bukan. Yang kita bahas di sini adalah masalah jujur dan berbohong gitu. Kalau Anda memaksakan jujur dalam situasi ini, Anda lah penyebab kematian orang itu gitu loh Mas. Anda juga dosa besar gitu loh Mas. Karena apa? Karena Anda membiarkan orang itu membunuh di depan Anda sendiri gitu, tidak menghalang-halangi gitu. Anda ini pembunuh juga, ikut andil gitu. Malah Anda melancarkan pembunuhan itu gitu loh Mas. Berkat Anda jujur dalam situasi seperti itu. Kan begitu Mas. Masa itu aja gak paham-paham Mas. Padahal saya berulang-ulang menjelaskan tentang bagaimana di dalam Islam yang bohong itu diperbolehkan. Ya dalam situasi seperti itulah bohong itu diperbolehkan gitu loh. Dan Anda mengatakan, oh kalau dalam situasi darurat itu boleh bohong, berarti nanti merambat kemana-mana, bisa korupsi, bisa bisa mencuri gitu dengan alasan tertentu Mas. Anda ini sebenarnya ya apa ya? Gak bisa membedakan antara bohong dan mencuri, mengambil gitu loh. Anda ini gak bisa membedakan. Mencuri itu, korupsi itu bukan bohong Mas. Itu mencuri namanya Mas. Mencuri itu bukan bohong gitu loh. Masa, aduh Mas. Ya apa pemikiran Anda ini? Kalau mencuri itu bukan berbohong Mas. Misalkan, oh orang mencuri. Dia itu bukan berbohong tapi mencuri gitu loh Mas. Masa antara mencuri dan berbohong Anda gak bisa membedakan Mas. Aduh, Anda ini parah gitu loh Mas. Parah gitu loh. Parah. Misalkan gini, wah orang itu kalau misalkan dalam situasi darurat seperti tadi, dia itu gak apa-apa diperbolehkan berbohong. Anda mengatakan, dia itu akan merembet kemana-mana. Mas, di dalam Islam itu sudah ada batasan-batasannya gitu. Mana yang boleh berbohong gitu. Nah, boleh berbohong di sini adalah dalam situasi darurat. Jika orang itu sembunyi di rumah Anda dan si pembunuh itu
datang, yang mau membunuh itu datang, maka untuk melindungi orang yang minta tolong kepada Anda ini, Anda harus menjawab dengan jangan jujur gitu loh Mas. Artinya, maaf Mas, gak ada orang di sini, harus gitu loh Mas. Itu kan bohong. Kalau misalkan diem, gitu, misalkan pura-pura bisu, itu bukan ranah pembicaraan kita gitu loh Mas. Itu artinya apa? Jadi kalau orang bisu tidak bohong, tidak jujur gitu loh Mas. Yang dibahas di sini adalah apakah kita harus jujur atau berbohong gitu loh Mas. Artinya Anda ini hanya dua pilihan gitu loh Mas. Dan Anda selalu mengatakan, oh itu hikmat Mas, minta hikmat. Sudah saya katakan, itu bukan pembahasan kita. Yang kita bahas itu adalah kita itu harus jujur atau berbohong gitu loh Mas. Anda ini kan sudah dewasa, sudah tua Mas. Masa gak ngerti kalimat seperti itu aja Mas? Gitu loh. Masa saya harus menjelaskan berulang-ulang gitu. Nah ini bukti bahwa di dalam ajaran Kristen itu tidak punya solusi gitu loh Mas. Tidak punya solusi dalam hal ini gitu loh. Sama ketika Maria, kenapa Maria ini tidak jadi dirajam? Di dalam Kristen itu juga tidak ada solusi gitu loh Mas. Semua solusi itu hanya ada di dalam ajaran Islam gitu loh Mas. Kalau misalkan mau minta ada orang dari pada Fit, lihat si ada dari sini. Oh tunggu ya, saya mau ke gereja dulu, saya minta hikmat dulu, gitu. Ada mas, Anda ini waras kan enggak sih? Soal pembicaraan kita yang dari kemarin itu kan sudah jelas. Haruskah kita berbohong atau jujur dalam situasi seperti itu, gitu? Kita itu harus melindungi orang yang minta tolong pada kita itu gitu loh Mas, agar tidak terjadi pembunuhan gitu. Maka berbohonglah gitu loh Mas dalam situasi seperti itu. Kalau Anda mengatakan oh dari berbohong itu nanti bisa merembet, bisa mencuri, bisa korupsi, Mas, mencuri dan korupsi itu bukan berbohong itu namanya Mas. Itu mencuri, mengambil hak orang lain itu namanya Mas. Masa Anda sudah tua gak bisa membedakan antara berbohong dan mencuri gitu. Masa Anda gak bisa memberi keterangan seperti itu Mas. Minta hikmah dulu ada. Aduh, ada ini apa? Sudah saya jelaskan bolak-balik, haruskah kita berbohong atau jujur dalam situasi yang mendesak seperti itu gitu. Kalau jujur orang itu akan dibunuh gitu loh Mas, mati gitu loh Mas. Anda ini sebenarnya cuman gak punya solusi gitu loh Mas. Makanya jawaban Anda itu mencela-menceli gitu, ngalor ngidul gitu loh Mas. Mencela-menceli ngalor ngidul gitu. Kenapa? Karena Anda gak punya solusi gitu. Padahal itu Anda mengatakan, oh itu situasi yang sulit, itu situasi yang muskil. Kenapa harus memberi contoh-contoh yang sulit-sulit gitu, Mas? Di dalam Islam, hal-hal yang sulit itulah yang diberikan solusi gitu loh Mas. Kalau hal yang mudah ngapain gitu loh Mas. Ngapain? Makanya hal-hal yang sesuatu yang sulit itulah yang diberikan solusi di dalam ajaran Islam gitu loh. Sehingga umat Islam itu tahu kalau begini, berarti boleh berbohong. Karena orang ini bisa selamat. Gitu Mas. Maka Allah mengampuni kebohongan kita itu diampuni oleh Allah. Karena apa? Karena kita berada di dalam posisi yang sangat-sangat darurat seperti itu gitu Mas. Karena kita ingin menyelamatkan orang yang minta tolong agar tidak terjadi pembunuhan, maka kita itu harus berbohong gitu. Nah itu dosa yang berbohong itu diampuni oleh Allah dan diberikan sebuah pahala gitu loh Mas. Karena kita sudah menyelamatkan orang itu gitu loh. Diampuni oleh Allah. Karena di dalam Islam Tuhan itu maha pengampun, bukan maha menebus dengan nyawa, bukan Mas. Kalau maha menebus itu kan bukan masih ada imbalannya Mas gitu loh. Imbalannya itu harus nyawa Tuhan yang berapa nyawa Tuhan yang akan dibunuh sama Anda Mas gitu. Berapa nyawa Tuhan lagi yang akan Anda bunuh gitu.
Sedangkan dosa ini gak henti-henti mulai dari dulu sampai hari kiamat gitu loh Mas. Karena Tuhan itu maha pengampun di dalam ajaran Islam, maka siapapun yang berdosa bertobatlah langsung gitu, maka Allah akan mengampuni dosa Anda gitu loh Mas. Itu indah di dalam Islam gitu loh Mas. Bukan kalau melakukan dosa harus membunuh Tuhan, Tuhan harus dijadikan tumbal gitu. Aduh Mas, bukan itu gitu loh Mas. Mas, Anda menyinggung masalah Anisa apa segala macam saat ayat 157. Nah, Mas gini lah. Kalau masalah atau diserupakan, Anda mengatakan, oh itu padahal itu disalib gitu. Disalib. Sedangkan Bible sendiri itu rancu gitu loh Mas. Itu meragukan gitu loh Mas. Apa yang di tiang salib itu orang terkutuk gitu loh Mas, yang di tiang salib itu gitu loh Mas, artinya bukan Yesus gitu. Masa Anda katakan Yesus itu terkutuk gitu, orang terkutuk Yesus itu, terkutuklah yang di tiang salib gitu. Kalau memang Bible itu adalah firman Tuhan, kalau kitab suci Anda ini firman Tuhan, maka yang di atap salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan gitu loh Mas. Terkutuklah yang di tiang salib. Tuhan yang mengutuk. Kalau Tuhan yang mengutuk pada orang yang di atas salib, berarti apa? Berarti orang yang di atas salib itu bukanlah orang baik, tetapi orang jahat gitu loh Mas. Karena terkutuklah yang di tiang salib. Nah, kalau Anda percaya Bible sebagai firman Tuhan, artinya Tuhan yang mengutuk orang yang disalib itu gitu. Apakah Tuhan Anda memang orang terkutuk? Apakah Anda menuhankan orang terkutuk itu gitu? Nah, ini bukan main-main loh ya, bukan siapa yang mengutuk. Ini Tuhan Anda, karena apa? Firman Tuhan yang mengutuk. Dari zaman dulu, kalau Tuhan sampai mengutuk seseorang, berarti orang itu jahat gitu loh. Contoh, kaumnya Nabi Musa yang membangkang itu dikutuk sama Tuhan gitu loh Mas. Dikutuk sama Tuhan karena apa? Orang yang dikutuk itu berarti orang jahat gitu. Nah, yang di tiang salib ini juga dikutuk gitu loh Mas. Terkutuklah yang di tiang salib. Kalau Anda percaya Bible ini sebagai firman Tuhan, maka orang yang di tiang salib itu dikutuk oleh Tuhan. Orang terkutuk. Masa orang terkutuk Anda Tuhan kan gitu. Jadi kaum Nabi Musa itu kan banyak yang dikutuk Tuhan gitu loh. Yang dikutuk oleh Tuhan itu banyak. Yang jahat-jahat, yang membangkang-bangkang itu dikutuk oleh Tuhan zaman Nabi Musa gitu loh. Apakah Anda mau menuhankan orang yang dikutuk Tuhan ketika zaman Nabi Musa begitu? Nah, ketika zaman Bible, Tuhan ini juga mengutuk orang yang di atas salib gitu loh. Kenapa Anda menuhankan orang yang dikutuk Tuhan gitu? Sudah jelas kalau Tuhan itu mengutuk dia, berarti dia itu orang jahat gitu loh. Dan Anda menuhankan orang yang jahat itu gitu loh. Bukan Yesus sebenarnya, dia itu meragukan gitu loh di dalam kalau baca Alkitab itu loh. Ini masa Tuhannya terkutuk gitu lah gitu loh Mas. Yang terkutuk dituhankan sampean Mas. Tuhan lagi yang, bukan manusia yang mengutuk loh, bukan raja, bukan saya yang mengutuk. Kalau saya yang mengutuk mungkin dia itu bisa baik, bisa jahat kan begitu. Soalnya saya kan nggak tahu baik atau tidaknya, itu hanya berdasarkan dari luar saja. Tetapi kalau sudah Tuhan yang mengutuk, dia itu pasti jahat gitu loh. Soalnya dikutuk sama Tuhan sudah gitu loh. Yang disalib, terkutuklah yang di tiang salib. Nah, kalau Anda percaya Bible sebagai firman, sebagai wahyu, maka Tuhanlah yang mengutuk orang yang di atas salib itu. Artinya Tuhan Anda ini menuhankan orang yang terkutuk itu, gitu. Orang yang jahat itu yang Anda tuhankan gitu loh Mas. Mas, Anda mengatakan, oh Yesus datang untuk menembus dosa, Mas. Dosa itu bukan ditebus Mas, dosa itu diampuni. Kayak pegadaian aja sampean itu menebus segala gitu. Memangnya menebus ke siapa gitu.
Kayak ibarat gini, saya mau menebus sepeda motor saya di Pegadaian gitu. Saya itu datang ke Pegadaian gitu menebus sepeda motor gitu. Jadi pihak Pegadaian itu berarti lebih tinggi kedudukannya, lebih kuasa daripada saya yang menebus, kan begitu Mas. Namanya saya juga jadi penebus, ya lebih kuasa Pegadaian itu, kan begitu. Nah, kalau Yesus menebus ke siapa gitu loh. Datang ke dunia ini siapa yang diberi, yang transaksi sama Yesus ini siapa gitu. Apakah Tuhan menebusnya kepada iblis atau kepada manusia? Oh, iblis ini saya mau menebus gitu. Oh, manusia, oh Romawi, saya mau menebus. Ini ya tebusannya, nanti dosa, tapi dosa jangan disandra lu ya. Gitu. Masa seperti itu, Mas? Aduh, Mas. Kacau kalau menebus itu. Tuhan itu bukan menebus, Mas. Tuhan itu mengampuni dosa orang yang sudah bertobat gitu. Dosa itu, ayah tidak menanggung dosa orang tua, tidak menanggung dosa anak juga tidak menanggung dosa orang tua. Artinya tidak ada dosa waris itu, Mas. Itu hanya asumsi, hanya mimpi, angan-angan aja sebenarnya. Nggak ada gitu loh, Mas. Karena di dalam Alkitab Anda juga disebutkan gitu. Anak tidak menanggung dosa orang tua gitu loh. Artinya Anda ini juga menanggung dosa Adam. Adam ya Adam gitu, Mas. Anaknya ya anaknya, terus gitu loh, Mas. Kalau Anda merasa ini, ada gara-gara Adam saya punya banyak dosa titisan. Alah, Mas. Aduh. Akhirnya apa? Tuhan mati akhirnya. Jadi korban. Aduh. Itu ajaran yang menyimpang itu, Mas. Menyimpang itu sebenarnya itu. Tuhan itu Maha Pengampun. Segala sesuatu orang yang punya dosa, dia itulah yang minta ampunan. Dia itu juga yang harus bertobat gitu loh. Itu yang seharusnya Anda ketahui gitu loh. Mas, Anda mengatakan, umat Islam itu kan dituntut untuk percaya kepada kitab-kitab terdahulu. Tapi kenapa umat Islam ini tidak percaya kepada Bible, Mas? Saya memang tidak percaya kepada Bible itu, Mas. Karena apa? Karena setelah saya baca di situ bukan ajaran Yesus, itu cuma asumsi atau cuma karangan orang-orang lain, orang-orang luar aja gitu loh. Paulus di penjara ada di Bible. Ini contohnya yaitu. Kalau hal-hal seperti itu saya percaya itu bukti bahwa kitab Bible itu bukanlah Injil yang di waktu Yesus itu, bukan gitu. Karena apa? Karena di situ banyak sejarahnya Paulus, padahal Paulus dan Yesus itu gak pernah bertemu gitu. Paulus itu bukanlah rasul daripada Yesus gitu. Paulus ini sebenarnya si penyesat, si pembantai itu gitu. Dengan cara kasar ini Paulus ini ingin menyesatkan pengikut Yesus itu dari awal-awal. Nah, setelah Yesus tiada, baru Paulus ini merubah namanya gitu loh, Mas. Merubah namanya dan pura-pura bertemu Yesus gitu loh. Dan dia itu merubah namanya. Nah, parahnya lagi, Paulus ini memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu loh, Mas. Dan Anda ini korban dari penyesatan itu gitu loh, Mas. Korban Anda ini. Itulah yang disebut dengan Yohanes serigala yang berbulu domba. Dia itu hanya memakai namaku, kata Yesus. Memakai namaku untuk menyesatkan gitu loh. Sebenarnya sudah diberitahu, diinformasikan oleh Yesus itu akan kejadian yang akan terjadi. Makanya muridnya disuruh hati-hati sama Yesus. Hati-hatilah gitu. Muridnya ini diperingatin agar supaya hati-hati gitu. Kalau datang si penyesat itu gitu loh, dia itu akan memakai namaku, kata Yesus. Kalau muridnya Yesus disuruh hati-hati, ya seharusnya Anda paham gitu loh, Mas. Mas, Anda sempat menyinggung masalah Anda ini melebar kemana-mana, wis gak pokoknya wis asal nyerocos saja gitu loh.
nggak fokus pada apa yang kita bicarakan gitu. Anda juga sempat mengatakan di situ Adam diciptakan di bumi. Mas, saya sudah katakan bolak-balik, di bumi mana Adam itu diciptakan gitu. Tanda-tandanya sampai sekarang pun tidak ada gitu. Hanya ketika menemukan 2 sungai, ya dikira itu. Yang 2 mana? Hilang gitu. Aduh, sekarang ini sungainya tinggal 2 gitu. Itu pembenaran itu Mas, pembenaran gitu. Nggak ada, padahal di situ di tempat Adam diciptakan itu ada apa di pintu gerbangnya itu artinya ada bola api pedang, bola api pedang yang menyala-nyala gitu, siap menyambar siapapun yang datang ke Taman Eden itu gitu loh Mas. Ada bola api gitu loh Mas, dan itu di timur bumi gitu loh Mas. Kalau di timurnya bumi, di mana Mas? Di Irak. Irak itu timurnya bumi. Ada Mas. Dan segala jenis tumbuh-tumbuhan ada di Taman Eden itu. Dan segala jenis buah-buahan ada di Taman Eden itu. Memangnya di Irak ada tumbuh-tumbuhan? Itu semua asumsi Mas, gak tepat. Jadi yang sebenarnya yang sinkron dengan apa yang dikatakan di dalam kitab itu adalah sama dengan dengan apa yang diyakini umat Islam. Kalau dalam umat Islam kan disebut di surga kan begitu Mas. Nah di surga ini adalah segala macam buah-buahan itu ada di surga gitu loh Mas. Terus kemudian surga ini apa? Surga ini adalah sebelum masuk ke surga ini ada api di sini gitu loh Mas. Orang ini kalau mau masuk ke surga ini harus melalui api itu gitu loh Mas. Itu ada di dalam ajaran Islam gitu loh Mas. Nah, kalau di dalam Bible misalkan orang yang akan ke Eden, ke Taman Eden itu misalkan ada bola api yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar, ada pedang api yang menyala-nyala menyambar-nyambar, maka itu membuktikan di situ kalau kita ingin masuk ke Eden itu di situ harus melalui api tersebut, pedang api yang menyala-nyala itu Mas. Harus itu sinkron sebenarnya dengan ajaran Islam gitu loh. Itu kalau surga itu, kalau Eden itu disebut di dalam Islam adalah Aden. Itu ada kemiripan nama. Aden itu adalah sebuah surga. Surga itu ada taman gitu, taman-taman surga gitu loh. Eden itu. Dan segala macam buah-buahan ada di surga itu, surga Aden ini itu gitu loh Mas. Dan sebelum surga itu kalau mau masuk ke surga itu ada api menyala-nyala yang menjaga surga itu, yang membatasi antara surga itu gitu loh. Artinya kalau kita misalkan mau ke surga, kita ini memang harus melalui api itu gitu loh. Sama dengan apa yang tertera di dalam Kejadian itu sebenarnya gitu. Kalau Anda mengatakan Adam itu diciptakan di bumi mana gitu loh Mas? Yang ada api menjaga Taman Eden itu di mana gitu. Kemudian ada sungai-sungai 4, itu di mana? Anda pasti berasumsi, sekarang tinggal 2 gitu. Memang nggak ada sungai di situ Mas gitu. Cuman 2 memang gitu. Cuman diasumsikan, sekarang ini sudah tertutup, tinggal 2 aja gitu. Terus tempatnya pun nggak ada. Terus tumbuh-tumbuhan di Taman Eden itu segala jenis tumbuh-tumbuhan itu nggak ada gitu loh Mas. Di Irak itu gersang gitu loh Mas. Nggak ini loh Mas. Aduh Mas. Itu semua asumsi Anda gitu loh. Karena apa? Karena ya berangkat dari salah penafsiran tadi gitu loh. Karena nggak tahu kalau Eden itu di surga, maka setelah dikatakan ya di bumi gitu. Padahal kalau saya baca itu Eden itu, Taman Eden itu di timurnya bumi gitu loh Mas. Kalau di timurnya bumi, memangnya Irak itu di timurnya bumi? Ya di barat itu Mas. Irak itu kalau dari sini kan gitu Mas. Aduh Mas.
Mas, Anda sempat mengatakan apa ya tadi ya? Oh, Anda begini mengatakan gini, apanya yang mau diluruskan gitu? Apanya yang mau diluruskan kan begitu ya? Anda mengatakan begitu, Mas. Karena Bible itu sudah dirubah-rubah, maka Al-Quran ini kemudian diturunkan agar manusia itu tidak tersesat gitu loh, Mas. Agar manusia tidak tersesat gitu. Kenapa? Karena Anda sudah mengimani sesuatu yang bukan ajaran dari Tuhan gitu, yang bukan ajaran dari Allah. Ya contohnya menuhankan Yesus, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian Anda menuhankan Yesus, itu kan menyimpang. Maka Al-Quran kemudian oleh Allah diturunkan gitu loh, Mas. Inilah pentingnya Al-Quran sebagai rahmat bagi umat alam semesta ini gitu loh, Mas. Karena ajaran-ajaran terdahulu itu sudah dibengkok-bengkokkan gitu loh, Mas. Bahkan Anda percaya sama Paulus, padahal Paulus itu memang musuh nyata bagi Yesus gitu. Dia itu yang suka membantai, Paulus lah yang suka menganiaya, Paulus lah yang suka ingin menyesatkan. Cuman setelah beda gaya, dia itu kan dari jahat kan, dari cara kejam, kemudian setelah menggunakan cara halus, nah disitulah Anda tertipu. Padahal Yesus sudah memperingatkan gitu, berhati-hatilah itu kepada muridnya itu sebelum dia itu sudah memperingati gitu. Ada orang yang memakai namaku untuk menyesatkan gitu loh. Pas berpesan Yesus kepada muridnya gitu, agar supaya dia itu kata Yohanes, dia itu berpura-pura menjadi domba gitu loh, Mas. Padahal dia itu serigala buas gitu. Dia itu bersama-sama dengan kita, tetapi bukan bagian dari kita gitu loh. Itu sudah diperingatkan sebenarnya gitu. Namun masih banyak orang yang tertipu gitu loh, Mas. Itulah Al-Quran yang meluruskan seperti itu. Nah, agar orang itu tidak berlarut-larut tersesat, maka Allah menurunkan kitab suci yang baru ini gitu loh, untuk sampai hari kiamat nanti gitu loh, Mas, agar manusia tidak tersesat gitu. Kalau Anda masih percaya kepada penyesatan Paulus, ya silahkan gitu loh, Mas. Tapi saya hanya memberi peringatan, saya hanya memperingatkan Anda, Mas, awas, hati-hati, lihat profil Paulus dulu gitu loh. Dia itu kan cuma menyamar jadi domba, padahal dia itu serigala. Dia itu hanya memakai nama Yesus untuk menyesatkan gitu loh, Mas. Itu saya cuma mengingatkan Anda aja sebenarnya gitu loh, Mas. Mas, Anda sempat tadi ya? Anda sempat mengatakan, oh di akhirat itu begini, Mas, tidak ada debat, tidak ada dialog lagi. Yang mumpung kita di dunia, kita itu bisa dialog. Justru itulah, Mas, saya memberikan gambaran atau pandangan kepada Anda agar Anda ini tidak tersesat gitu loh, Mas. Kenapa? Karena Yesus bukan Tuhan Anda anggap Tuhan gitu loh, Mas. Itu maksudnya kan begitu. Karena kalau sampai Anda itu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan, padahal Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, maka Anda akan ditolak oleh Yesus itu sendiri gitu loh, Mas. Bahkan saya sempat baca sebenarnya gini, kalau saya perhatikan dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu di situ sangat-sangat jelas sekali. Misalkan begini ya, misalkan Anda ini kan pendeta menyuruh-nyuruh ke jemaatnya, oh barang siapa yang percaya kepada Yesus Tuhan pasti masuk surga. Anda bilang begitu umpamanya ya, oh barang siapa yang percaya Yesus menjadi Tuhan pasti masuk surga. Begitu Anda mengatakan, oh barang siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga. Maka Yesus sendiri yang menolak Anda gitu loh, Mas. Kenapa? Yesus menolak begini, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga gitu. Anda ditolak oleh Yesus sebenarnya gitu. Yesus sendiri yang menolak gitu loh, Mas.
Ketika Anda mengatakan, oh Yesus, Anda mengatakan, Yesus itu Tuhan, yang percaya Yesus pasti masuk surga, pasti masuk surga. Maka Yesus mengatakan, Pak David, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, 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 itu yang masuk kerajaan surga, bukan Pak David. Ya gitu, ditolak sama Yesus itu. Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa gitu loh. Nah pertanyaannya sekarang gini, kehendak Bapa itu apa? Nah apakah ada penjelasan dari Yesus tentang kehendak Bapa itu apa? Kan begitu Pak David. Ternyata Yesus juga mengatakan gitu, apa yang aku katakan bukan dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang telah mengutus aku. Gitu. Artinya yang Yesus katakan itulah yang kehendak Bapa gitu. Kalau bukan perkataan Yesus berarti bukan kehendak Bapa, kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah menuhankan Yesus itu perkataan Yesus? Ternyata bukan. Orang yang menuhankan Yesus itu bukan ajaran Yesus, bukan perkataan Yesus gitu. Artinya orang yang menuhankan Yesus itu hanya asumsi, hanya klaim semata gitu. Dan Anda, Pak David, itu hanya mengikuti sebuah klaim semata gitu loh Pak David. Klaim gitu. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh Pak David. Maka Anda menurut Matius 7 ayat 21 sampai ke 23 ini, Anda ini akan ditolak gitu. Ketika zaman ini diberi sebenarnya sudah ada, walaupun secara isyarat, secara samar-samar, Yesus itu sudah menolak sebenarnya. Kan begitu, ketika ada orang pendeta, ketika Anda berseru kepada jemaatnya, misal sampai saking semangatnya, barang siapa percaya Yesus pasti masuk surga, barang siapa yang menuhankan Yesus pasti masuk surga, begitu Anda saking semangatnya. Tapi Yesus di balik itu menolak, Pak David, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga. Itu sama Yesus. Secara tidak, setiap Anda berkata seperti itu, setiap itu pula Yesus menolaknya, karena tertera di dalam Bible itu sendiri gitu. Nah setelah dilanjutkan, siapa dong Yesus yang masuk surga? Melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Nah kehendak Bapa ini adalah apa yang Yesus ajarkan, apa yang Yesus katakan gitu. Kalau menuhankan Yesus ini kan bukan ucapan Yesus gitu. Nah Yesus mengatakan apa? Sembahlah Allah saja yang esa gitu. Maka harus menyembah Allah. Umat Islam menyembah Allah, berarti umat Islam yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Terus kemudian Yesus mengatakan, aku hanya diutus kepada Bani Israel saja. Yesus hanya mengaku utusan, bukan mengaku Tuhan loh. Yesus ini hanya mengaku utusan. Maka umat Islam percaya Yesus hanya sebagai utusan. Maka umat Islamlah yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Kan begitu. Nah, dalam situasi ini, dalam situasi yang genting waktu di mana itu ya, Yesus itu pernah membasuh muka, tangan, di dalam Alkitab maksudnya. Di dalam Alkitab ini pernah saya baca gini, itu membasuh muka, tangan dan kaki, kemudian berdoa. Ini sama persis dengan apa yang umat Islam lakukan gitu. Itu berwudu dulu, kemudian berdoa. Yang berdoa itu secara istilahnya itu, secara etimologi itu adalah doa. Sholat itu adalah doa gitu. Maka artinya Yesus itu berwudu dulu kemudian bersolat. Bahkan di dalam Bible itu ada orang membuat rumah bertingkap-tingkap, dia itu menghadap Yerusalem, dia itu bersujud menghadap ke Yerusalem ini selama 3 kali dalam sehari semalam gitu. Dulu di zaman Alkitab itu 3 kali sehari gitu, sujud menghadap Yerusalem gitu 3 kali sehari gitu loh. Nah berhubung orang yang memakai nama Yesus ini sudah membebaskan, gak usah lah gitu, gak usah ikut Yesus, itu kuno,
apa yang Yesus kerjakan itu kuno, itu orang Yahudi itu, jangan gitu. Itu sih ya itu mengacaukan ajaran Yesus sebenarnya, cuman memakai selain nama dirinya itu dirubah, kemudian itu memakai nama Yesus untuk menyesatkan sesuai gambaran di dalam Yohanes tersebut, kan begitu. Makanya sekarang ini itu zaman Yahudi, sekarang ini bebas. Halah, bebas katanya. Aduh, mas, Anda mengatakan Bible tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran gitu. Mas, jangankan Bible, Anda sendiri yang mengaku mengikuti Yesus itu sudah tidak sesuai dengan Alkitab Anda sendiri gitu. Nggak sesuai itu, mas. Yang Anda yakini, yang Anda lakukan itu tidak sesuai dengan Bible itu sendiri gitu loh, mas. Nggak sesuai gitu. Padahal di dalam Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan, Anda menuhankan Yesus. Ini kan sudah penyimpangan sebenarnya. Ini menyimpang ini. Anda itu hanya mengikuti orang yang punya asumsi. Bukan Anda yang asumsi. Tetapi begini, orang itu setelah era Yesus, setelah Yesus tiada, kemudian ada orang berasumsi gitu, mas. Kemudian asumsinya itu digabung-gabung dengan cerita-cerita Yesus. Nah, sekarang ini Anda ini mengikuti sebuah asumsi yang dikelola oleh orang itu gitu loh, mas. Itu seperti itu gitu loh. Mas, Anda sempat begini, jangan memberikan contoh yang sulit gitu loh. Dalam situasi jujur dan bohong itu gitu, mas. Justru yang sulit itulah yang harus ditemukan solusinya gitu. Yang gampang-gampang ngapain gitu. Di dalam Islam yang sulit-sulit itulah yang diberikan solusi. Kalau yang mudah-mudah itu biar berpikir sendiri gitu. Kan begini, di dalam ajaran Islam itu berbohong itu dosa, kan begitu, mas. Dosa gitu loh, mas. Dosa. Nah, kalau manusia menghadapi situasi seperti itu, misalkan ada orang sembunyi, terus kemudian ada orang ingin dibunuh gitu loh, dia itu sembunyi di rumah Anda, dan si itu datang ingin membunuhnya, dan kebetulan dia itu bertanya pada Anda, dalam situasi ini harus apa gitu loh, kan nggak ada solusinya gitu loh. Karena apa? Di dalam ajaran Islam berbohong itu sangat berdosa, kan begitu. Berbohong itu dosa, kan begitu. Namun dalam situasi seperti ini Tuhan memberikan solusi kepada kita. Kalau menghadapi situasi seperti itu Anda berbohong, maka nggak apa-apa, dosamu diampuni gitu loh. Bahkan karena apa? Karena Anda menyelamatkan nyawa orang yang ini. Jika Anda jujur dalam situasi seperti itu, maka orang itu mati gitu. Sama aja Anda menyebabkan menjadi penyebab dari pembunuhan itu gitu loh, mas. Ada solusinya kalau dalam Islam. Allah itu memberikan solusi kepada umat Islam dalam situasi takut manusia. Ini Allah Maha tahu pasti ada orang yang mengalami situasi seperti itu kan. Karena Allah tahu memberikan solusi lebih dulu gitu loh, mas. Karena Allah Maha tahu apa yang akan dialami oleh manusia, maka Allah memberikan solusi duluan gitu loh, mas. Ingat, kalau menghadapi seperti itu, maka ini solusinya gitu. Kalau di dalam Kristen kan nggak punya solusi, pokoknya jujur dan bohong gitu. Kalau nggak boleh bilang harus jujur. Nah, kalau jujur, ya Anda penyebab kematiannya. Anda itu sama aja membantu membunuh gitu, mas, gitu loh. Soalnya orang ketika bertanya kan Anda harus jujur. Yang kita bahas di sini jujur atau bohong kan gini dua toh ini, mas. Gitu. Kalau diam kita nggak membahas orang bisu loh ya. Saya bukan membahas orang bisu. Yang saya bahas adalah antara jujur dan bohong gitu loh. Kan begitu. Maka kalau di dalam Anda tidak punya solusi, Anda kalau tuh nanti ini harus jujur. Itu mas tuh di sebelah lemari itu ya dibunuh, mas, gitu loh. Masa itu aja gak ngerti-ngerti sampean, mas. Anda mengatakan misalkan gini, berbohong dalam situasi darurat seperti itu adalah setan. Anda mengatakan begitu. Misalkan gini, ada orang ingin dibunuh, terus
kemudian orang itu minta tolong pada Anda, sembunyi di rumah Anda. Kemudian si pembunuh ini datang gitu loh. Dan Anda kan, dia itu bertanya pada Anda, "Pak David, mana si A, akan saya bunuh." Anda kan demi menyelamatkan itu seharusnya Anda ini kan berbohong biar orang itu selamat gitu. Nah, kalau Anda mengatakan, "Oh, ini setan ini bohong ini. Setan ini bohong, lebih baik saya jujur. Tuh Mas, sembunyi di sana tuh," gitu. Nah, kalau seperti itu, Anda ini lebih setan lagi sebenarnya, Mas. Kenapa? Karena Anda ini memudahkan orang untuk membunuh orang gitu loh, Mas. Melancarkan gitu loh. Lebih setan lagi Anda ini sebenarnya gitu loh, Mas. Karena apa? Karena Anda membantu pembunuhan itu gitu loh. Bukan lagi setan ini, Mas, tapi iblis sudah itu. Karena apa? Karena Anda penyebab dari matinya orang itu gitu. Seandainya Anda berbohong pada situasi seperti itu, maka orang itu selamat gitu. Berhubung Anda itu menyingkir dari tidak mau mengikuti setan katanya Anda, tetapi Anda mengikuti iblis gitu loh. Ini lebih parah lagi gitu loh, Mas. Lebih parah lagi Anda ini gitu. Kalau situasi seperti itu, kalau harus berbohong, seandainya Anda berbohong, itu selamat orang itu gitu. Berhubung Anda dianggap kalau berbohong setan, lebih mending jujur aja biar mati gak apa-apa gitu. Ya iblis Anda mengikuti iblis gitu loh. Itu yang perlu Anda ketahui gitu loh. Mas, Anda mengatakan, "Oh, kalau membunuh dan Anda menuduh Islam itu membunuh kalau ketemu orang kafir gitu. Mas, seandainya umat Islam ini ya membunuh jika ketemu orang kafir, Anda ini nggak mungkin hidup sampai sekarang gitu loh, Mas. Anda ini kan hidup dalam mayoritas Muslim kan begitu ya. Ya pasti dibunuh Anda, Mas gitu loh. Nggak mungkin langsung hilang Anda ini gitu loh. Kalau Anda itu Kristen, kalau Anda kafir, kan begitu, Mas. Nah, kenapa Anda masih hidup enak, kemana-mana enak sekarang? Ini sebenarnya membuktikan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin gitu. Kalau memang ada, misalkan ada umat Islam yang itu adalah oknum semata gitu loh, Mas. Itu pendapat oknum gitu loh, Mas. Bukannya kalau memang Muslim itu harus membunuh orang kafir, ya Anda ini mati dari dulu gitu loh, Mas. Anda ini gitu loh. Padahal setiap hari Anda itu pasti berinteraksi dengan umat-umat Islam gitu. Kan begitu, Mas. Kalau umat Islam Anda katakan pembunuh, maka Anda itu seharusnya Anda ini sudah nggak waras otaknya gitu loh, Mas. Nggak waras gitu. Sedangkan buktinya Anda ini hidup sampai sekarang gitu. Itu sebenarnya bukti bahwa Muslim itu tidak seperti itu. Kan begitu. Kalau kita bicara pembunuhan, di dalam Bible itu saja. Di dalam Bible itu banyak sekali ayat berserakan tentang bunuhlah gitu loh. Banyak. Bahkan orang hamil, anak kecil, binatang, segala macam. Bahkan lebih sadis di dalam Bible itu sendiri kalau kita bicara tentang pembunuhan gitu loh, Mas. Masa Anda kalau melihat pembunuhan di dalam ayat-ayat Bible Anda merem gitu, Mas. Terus nanti kalau lagi ada ayat yang enak buka lagi mata gitu. Aduh, Mas Anda ini gimana sih? Mas, Anda mengatakan, "Oh, bukan makan babi itu kan, bukan gara-gara makan babi itu orang menjadi lebih baik." Mas, setiap Tuhan yang melarang itu pasti mempunyai alasan gitu, pasti. Contohnya gini, kalau makan itu tidak berpengaruh kepada kehidupan, misalkan makan babi tidak pengaruh, bukan makan itu yang menjadi penyebab. Kenapa Anda benci kepada Adam gitu? Adam itu kan cuma makan buah gitu. Kalau memang makan tidak mempengaruhi diri sendiri ke kehidupan seseorang, kenapa Anda makan buah kok? Oh, itu kan buah lain. Mau buah kayak mau batu kayak mau apa kayak, kalau sudah makanan berubah makanan dan itu berpengaruh kepada Adam,
Itu artinya setiap makanan yang kita konsumsi ini ada pengaruhnya gitu loh Mas. Contohnya, kalau Anda itu sering makan babi-babi, sedikit banyak sifat-sifat babi itu ada pada diri Anda gitu loh Mas. Gitu loh. Sifat-sifat babi itu menempel pada diri Anda gitu. Selain daripada itu, Tuhan itu punya apa ya, sudah tahu apa yang akan terjadi gitu loh Mas. Makanya dilarang makan babi gitu loh. Bahkan di dalam di zaman Alkitab Yesus ya, di zaman Yesus, babi itu adalah tempatnya para setan-setan, iblis-iblis, kuntilanak. Yesus memasukkan kepada babi di dalamnya gitu loh. Segala jenis setan-setan yang terkutuk itu dimasukkan ke dalam babi gitu. Kan begitu. Artinya apa? Apa yang ada di dalam babi itu jelek-jelek semua gitu, jahat-jahat semua gitu. Jika Anda mengkonsumsi babi ya berarti Anda itu sudah ratusan ribu setan di dalam tubuh Anda itu, ratusan ribu iblis di dalam, ratusan ribu kuntilanak di dalam diri Anda itu gitu. Karena apa? Karena Yesus ini sebenarnya kan isyarat ini sebenarnya. Yesus memasukkan segala jenis iblis, segala jenis demit, segala jenis ke dalam babi. Ini sebenarnya isyarat bahwa babi itu tidak boleh dikonsumsi gitu kan. Terus kemudian di dalam Bible itu sendiri sebenarnya ada larangan makan babi gitu loh. Makan babi itu dilarang gitu, nggak boleh makan babi gitu. Yang mengatakan wah bukan makan itu yang ini yang menjadi pengaruh itu, kalau bukan makan itu kan yang penting hatinya baik. Mas, apa yang kita perbuat itu menandakan bahwa hatinya itu tidak baik gitu loh Mas. Kalau Anda mengatakan berbuat jahat tapi mengatakan hatinya baik, itu Anda cuman asumsi gitu. Justru itu orang yang meninggalkan larangan Tuhan, itulah yang baik gitu loh Mas. Itu menandakan bahwa hatinya baik. Kalau sudah sembrono, rakus, segala macam perbuatannya, itu menunjukkan hatinya itu tidak baik gitu loh. Anda yang penting jangan mengatakan, yang penting hatinya baik. Alah Mas, itu asumsi. Contoh, babi itu dilarang, kan begitu ya. Kemudian Anda langgar, itu menunjukkan hati Anda itu sudah tidak baik karena melanggar perintah Tuhan gitu loh Mas. Kan itu. Nah, kembali lagi, kalau memang makan itu tidak berpengaruh kepada kehidupan kita, kalau makan itu tidak ada pengaruhnya, kenapa Adam diusir gitu? Padahal hanya buah gitu. Buah itu dilarang dimakan kan begitu sama Tuhan kan begitu. Buah itu dilarang dimakan, terserah apa, buah apa kayak buah terserah. Pokoknya buah itu jangan kamu makan gitu. Ternyata Adam melanggar gitu. Sehingga berpengaruh kepada dirinya Adam itu sendiri kan begitu. Nah, sama babi itu dilarang, jangan dikonsumsi kan begitu. Sedikit banyak pasti berpengaruh kepada orang yang mengkonsumsi babi ya. Entah dia itu kan babi itu suka suka homo, entah dia itu suka homo, entah itu dia itu suka suka pokoknya seperti babi lah gitu. Seperti babi itu gitu. Sifat-sifat babi itu seperti apa ya, seperti itu. Bahkan babi itu adalah dimasukkan segala jenis setan, segala jenis demit itu dimasukkan ke dalam babi itu. Itu artinya bahwa babi itu kotor, jorok dan tidak boleh dikonsumsi gitu. Itu sebenarnya isyarat bagi kita. Yang terkandung di dalam babi itu seperti itu, ras setan-setan itu gitu loh. Dan dikonsumsi oleh Anda. Ya Anda itu setan-setannya masuk Anda gitu loh Mas. Mas Anda mengatakan tidak harus pakai cara-cara kalau ibadah itu. Mas, kalau tidak usah pakai cara-cara ngapain ibadah gitu loh Mas. Sujud ngapain kalau nggak pakai cara-cara, yang penting hatinya baik. Ada Mas,
Justru yang beribadah, yang bersujud sesuai dengan kitab sucinya, itulah yang baik, menunjukkan hatinya yang baik gitu loh Mas. Kalau sudah melanggar perintah Tuhan, itu menunjukkan bahwa hatinya itu tidak baik gitu loh Mas. Nah sekarang begini, inti daripada dialog kita itu sebenarnya kan artinya perbedaan kita itu hanya dari Yesus, Anda mengambil sebagai Tuhan, dan Nabi Isa, atau Yesus dan Nabi Isa ya, anggap Nabi Isa ini anggap Anda Tuhan, sedangkan saya menganggap itu hanya sebagai utusan. Yesus ini hanya sebagai utusan dan Anda menganggap sebagai Tuhan, kan begitu. Nah, kembali lagi kepada ini, apakah Yesus mengajarkan dirinya itu Tuhan? Kalau Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan, berarti kalau Anda menuhankan Yesus itu hanya asumsi, hanya dogma, hanya klaim semata gitu. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya ke saya mengatakan Yesus sebagai utusan, kan begitu ya. Nah, ketika dipertanyakan apakah Yesus pernah mengaku dirinya sebagai utusan? Ya pernah gitu. Berarti umat Islam lah yang mengikuti Bapa, yang mengikuti kehendak Bapa itu adalah umat Islam. Yang akan masuk kerajaan surga itu adalah umat Islam. Itu sesuai dengan Matius 7 ayat yang ke-21 sampai 23 tersebut gitu. Nah, jika umat Kristen, jika seorang pendeta misalkan di depan ribuan jemaatnya misalkan berseru begini, siapa percaya Yesus pasti masuk surga, percaya Yesus pasti masuk surga, maka Yesus sendiri yang akan menolaknya gitu loh Mas. Yesus akan berkata, pendeta, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa. Sedangkan yang mengikuti kehendak Bapa itu adalah umat Islam. Kenapa saya katakan umat Islam? Karena apa yang Yesus contohkan itu ada di dalam ajaran Islam gitu. Apa yang Yesus katakan itu ada di dalam ajaran Islam gitu. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu. Artinya apa yang Anda lakukan, apa yang Kristen lakukan, semuanya itu hanya asumsi. Jadi surganya pun akan mimpi gitu loh Mas. Mimpi masuk surga gitu. Karena Yesus mengatakan ketika misalkan setiap kali pendeta berkata begini, orang percaya Yesus pasti masuk surga, orang percaya Yesus pasti masuk surga. Ini kepastian, kepastian orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Tetapi Yesus berkata, pendeta, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan yang masuk surga. Artinya yang berseru kepada Yesus sebagai Tuhan itu bukanlah orang yang masuk surga gitu loh. Sehebat apapun orang itu, walaupun mampu bernubuat, walaupun mampu mengusir setan, walaupun mampu bernubuat, walaupun mampu mengusir setan demi nama Yesus, orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu tetap akan ditolak oleh Yesus. Itu sebenarnya sudah menjadi tanda-tanda bahwa Yesus itu menolak. Nah, nanti diperkuat lagi, diperjelas lagi, kapan Yesus ini akan berterus terang gitu. Di hari terakhir Yesus akan berterus terang, di hari terakhir gitu. Kenapa Yesus menolak orang yang memanggil Yesus sebagai Tuhan ini? Kenapa? Karena memanggil Yesus sebagai Tuhan dianggap sebuah kejahatan oleh Yesus itu sendiri. Itulah yang terkandung di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu. Nah, begitulah hasil dialog Hasan Madura dengan seorang pendeta kawakan yang bernama David Salim. Sebenarnya seorang pendeta ini bukan berdialog dengan saya. Karena apa? Karena keyakinan pendeta itu sendiri dibantah oleh Yesus itu sendiri. Kenapa saya mengatakan keyakinan pendeta, keyakinan orang Kristen itu dibantah oleh Yesus sendiri? Begini, akan saya rincikan begini ya. Ketika seorang pendeta berkata, orang yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga, pasti ada kepastian masuk surga di dalam ajaran Kristen ini, begitu kan, menggebu-gebulah pendeta itu, orang yang percaya Yesus pasti masuk surga. Tetapi Yesus menjawab,
Hei pendeta, bukan setiap orang yang menyeru kepadaku Tuhan, Tuhan, Tuhan itu yang masuk kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa gitu. Ternyata yang mengikuti kehendak Bapa adalah umat Islam gitu loh. Sedangkan orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan itu bukan kehendak Bapa, tapi kehendak asumsinya sendiri. Itu hanya klaim semata. Menuhankan Yesus hanya sebuah klaim sepihak gitu loh. Nah, itulah hasil dialog antara saya dengan Bapak Pendeta David Salim. Dukung terus channel ini. Mudah-mudahan bagi Anda yang telah mendukung channel ini diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kemudahan urusannya, juga diberikan kesuksesan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma amin.